Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 36. Pujian untuk istriku. Aku tahu pasti karena John. Kasihan Mama dan Papa Arsen. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan John. Dia adalah orang yang paling tersakiti di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Batin Gavin. John berlari keluar melalui teras belakang. Sambil memanggil-manggil nama Winda. Pria itu mengira Winda pasti berada di teras belakang untuk menenangkan diri. Winda, Winda, Winda. Di mana dia? Dia baru pertama kali ke sini. Sekarang dia sudah keluyuran entah kemana. Gadis itu. Gerutu John terhenti ketika melihat jejak kaki Winda. Jejak kaki tanpa menggunakan alas kaki itu mengarah ke pantai. John pun segera berlari ke dalam rumah untuk mengambil sendal untuk Winda kenakan. Tapi sebelumnya dia juga mengganti sepatunya dengan sebuah sendal. Agar tidak susah untuk berjalan di pinggiran pantai. John terus berjalan menyusuri bibir pantai. Dengan membawa sepasang sendal di tangan kirinya. Terkadang ombak laut mengenai kakinya. Celana yang ia pakai sudah ia lipat hingga ke lutut. Apa dia anak kecil? Gumamnya menatap jauh ke depan sana. Nampak seorang gadis tanpa alas kaki sedang membuat sebuah istana pasir. Dan membuat tulisan-tulisan di pasir basah menggunakan sebatang kayu. John pun segera menghampirinya. Apa yang kau lakukan? Ucapnya dingin sembari menatap ke arah laut. Masih gengsi untuk menatap wajah Winda. Apa urusanmu? Winda mendengus kesal. Lagi pula jika John mendatanginya hanya untuk cuek dan acuh seperti itu. Winda malah semakin kesal dan marah. Dan apa ini? Kau sangat kekanak-kanakan. Ucap John lagi, sembari membaca tulisan di samping istana pasir buatan Winda. Winda pun berdiri dan berbalik badan membelakangi John. Dia tidak ingin melihat wajah John. Dia masih marah. Jadi ini adalah istana kematian milikku. Berarti aku adalah rajanya. Lalu kau apanya? Ucap John sembari menyentuh istana pasir itu menggunakan kakinya. Hus! Istana pasir itu seketika hancur. John terkejut, matanya membulat menatap istana pasir buatan Winda hancur. Gadis itu pun langsung menoleh dan menatap John dengan tajam. Kau! Tunjuknya dengan membentak ke wajah John. Aku tidak sengaja, lagi pula ini hanya istana jelek. Aku bisa membuatkanmu istana yang asli dan lebih mewah dari ini. Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Membuat Winda semakin kesal dan marah. Pergilah Tuan John Lewis, aku sedang tidak ingin bertemu denganmu. Ucap Winda mengusir John. Ketika dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba saja kakinya tersandung sebuah karang yang tajam. Tapi sebelum ia terjatuh ke pasir, John terlebih dulu menangkap pinggul rampingnya. Kau itu sangat ceroboh Winda. Apa kau tidak bisa berhati-hati sedikit? Ucap John membentak dengan nada tinggi. Lepaskan aku, jika kau mau marah-marah. Sebaiknya pergi saja. Sahut Winda pelan sembari melepaskan tangan John di pinggulnya. Jangan keras kepala. Tunggu di sini. Ucap John sembari berjalan ke arah pasir putih yang kering. John membuka blazer panjang hitam yang ia pakai, lalu menghamparkannya di atas pasir. Lalu berjalan menghampiri Winda dan langsung menggendong gadis itu dengan gaya bridal. Duduklah di sini. John mendudukkan Winda di atas blazernya itu. Winda hanya terpaku diam membiarkan John melakukan apa yang mau dia lakukan. Biarkan aku melihat kakimu. Ucap John. Winda menggelengkan kepala, tidak setuju. Aku tidak mau. Tolaknya. John menghela nafas pelan, agar tetap bersabar. Dia teringat perkataan Mama Ana. Harus ada yang mengalah demi kebaikan. Tapi bukan berarti kalah. Kakimu terluka. Tadi tanganmu, sekarang kakimu.
Besok-besok apa lagi yang akan terluka? Ucap John dengan kesal. Kan, kau marah-marah lagi. Aku pusing mendengar omelanmu. Sahut Winda sembari memalingkan wajahnya. Aku tidak akan marah Winda. Jika kau bisa menjaga tubuhmu agar tidak terluka. Selama ini aku sudah sering melihatmu terluka. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Ucap John, tatapan cemas sangat nampak di wajahnya. Winda terdiam, ia langsung menoleh menatap John yang tengah merobek lengan bajunya untuk mengusap darah dari luka robek di telapak kakinya. Dia sangat lembut dan perhatian. Aku selalu kagum dengan sikap manisnya yang seperti ini. Apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta, ya Tuhan? Aku takut ini salah, jika aku menaruh perasaan padanya. Batin Winda. John menengadahkan kepalanya. Pandangan mata mereka bertemu. Menatap lekat dengan sangat lama. Tangan John terulur menyentuh wajah Winda dan mengelusnya dengan lembut. Tambah lama wajah John semakin dekat. Winda merasa dadanya berdebar-debar, ia tahu apa yang akan dilakukan John. Ia pun menutup kedua matanya. Kemudian, cups, cups. Dua kecupan singkat dan hangat mendarat di bibir lalu di kening Winda. Seketika gadis itu membuka matanya dan wajahnya memerah. Maafkan aku, ucap John dengan wajah yang masih berdekatan. Kenapa kau meminta maaf? Ucap Winda menatap manik mata John yang indah. Karena aku sudah marah-marah padamu. Aku hanya sangat khawatir dan tak suka jika kau terluka Winda. Aku harap kau bisa mengerti dengan sifat anehku ini. Ucap John lagi. Winda tersenyum dan mengangguk. Aku juga minta maaf, karena aku sudah membentakmu dan pergi begitu saja. Aku tak seharusnya begitu padamu. Aku mengerti dengan sifat anehmu itu, ucapnya kemudian dengan tertawa pelan. Jadi apa kita berbaikan? Tanya John menatap lekat wajah Winda. Winda mengangguk dengan wajah yang merah. Tersipu dan malu yang dia rasakan. Terima kasih Winda. John mengecup kembali kening Winda. Lalu mendekapnya dengan sangat erat. Begitupun sebaliknya, Winda membalas dekapan John. Naiklah. John berjongkok di hadapan Winda dengan membelakangi. Isyarat agar Winda naik ke pundaknya. Mau apa? Aku masih bisa berjalan sendiri. Ucap Winda malu-malu seolah menolak. Padahal dalam hati yang paling dalam, dia ingin sekali digendong John seperti itu. Dengan cara dibopong di belakang. Tak usah membantah, aku tidak mau kakimu terkena pasir. Karena lukanya bisa infeksi. Ucap John. Winda pun mengangguk dan langsung naik dan memeluk pundak John dari belakang. Pegangan erat-erat. Ucap John seraya bangun dari jongkoknya. Ada apa? Tanya Winda yang kebingungan, merasakan pergelangan tangan John bunyi. Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka. Tubuhmu ramping tapi kau lumayan berat. Ucap John sembari memperbaiki posisi tubuh Winda. Benarkah? Apa aku harus mengurangi porsi makanku? Jawab Winda malu. Tidak perlu, aku menyukaimu apa adanya. Sahut John sekenanya dan melangkahkan kakinya menuju rumah Mama Ana. Kau selalu saja berkata seperti itu. Apa kau sudah sering merayu wanita, hingga sangat gampang kata-kata manis keluar dari mulutmu? Ucap Winda sedikit cemburu. John mengangguk. Tuh kan beneran. Kau sama saja dengan pria buaya di luar sana. Menebarkan kata-kata manis pada semua wanita. Kau menyebalkan. Ucap Winda kesal tak terima. Hahaha. Kau cemburu. John tergelak. Tidak, aku tidak cemburu. Winda berkata dengan bibir yang mencondong ke depan karena cemberut. Aku tidak pernah berkata manis pada wanita manapun. Hanya kau dan Mama Ana, wanita yang selalu aku goda. Bahkan aku tidak pernah berkata baik pada Regata,
meskipun kami berteman dari kecil. Jelas John sembari menoleh ke samping kiri untuk melihat wajah cemberut Winda. Benar. Kap. Lagi-lagi John mengecup bibir Winda. Membuat gadis itu tak bisa menyelesaikan perkataannya. Wajah Winda kembali merona dan dadanya kembali berdebar. Ingin dia berteriak sekencangnya karena hampir serangan jantung dibuat John. Namun tidak bisa. John hanya tergelak melihat tingkah malu Winda. Sangat menggemaskan baginya. Seorang gadis keras kepala dan keras, ternyata memiliki sisi yang menggemaskan seperti itu. John, panggil Winda. Ada apa? Apa kakimu sakit? Tanya John menoleh sedikit menatap wajah Winda yang dagunya bersandar di pundak kirinya. Berjalan di situ. Winda menunjuk bibir pantai yang pasirnya basah. Tidak mau. Apa kau mau tanggung jawab, jika kakiku alergi terkena air laut? John menolak kemauan Winda yang tidak wajar. Oh, ayolah. Please. Atau turunkan aku, biarkan aku yang merasakannya menggunakan kakiku sendiri. Winda cemberut dan mengancam akan turun dari gendongan John. Baiklah. Baiklah, dasar gadis keras kepala. John menghela nafas dan kemudian menuruti kemauan Winda yang tidak jelas itu. Lapun mulai memijakkan kakinya di pasir basah itu. Dan sesekali ombak menyapu mengenai kakinya. Winda merasa sangat senang, meskipun bukan kakinya yang merasakan ombak. Tapi dia begitu senang. Karena sudah sangat lama dia tidak merasakan hal yang seperti ini. Dia terlalu sibuk mencari uang untuk biaya sekolah Naya sang adik. Sampai akhirnya, ada ombak yang sedikit besar dari yang sebelumnya menghempas di kaki John. Pria itu hampir saja kehilangan keseimbangan. Jika tidak mereka akan jatuh bersamaan dan basah. John awas! Teriak Winda ketika John bergerak-gerak. Seketika, keduanya terdiam. Menatap sendal sebelah kiri yang John pakai. Tersapu ombak ke tengah laut. Hening beberapa saat. Lalu kemudian mereka tertawa bersama. Merasa geli dengan kejadian barusan. Sendalmu terlepas. Hahaha. Winda tertawa hingga matanya berairan. Itu semua karenamu, memintaku untuk berjalan di sini. Hahaha. John ikut tergelak. Kini sendalnya itu sudah berada sangat jauh di tengah-tengah. John pun melepaskan lagi yang sebelahnya. Agar lebih impas pikirnya. Mending tidak memakai alas kaki sekalian, daripada hanya memakai sebelah seperti orang tidak waras. Apa tidak apa-apa? Tanya Winda cemas jika John tidak terbiasa. Tidak apa-apa. Demi dirimu apapun aku lakukan Winda. Sahut John. Cih, dasar. Lagi-lagi kau merayuku dengan kata manis. Winda memutar bola matanya. Aku tidak sedang merayu, aku serius. Dasar gadis bodoh. Ucap John menggerutu kesal. Karena Winda tidak peka dengan perkataannya. Mereka pun sampai kembali di rumah Mama Ana. Di sana ternyata sudah siap semua. Ada Gavin dan Regata, yang membantu Mama Ana dan Papa Arsen bersiap-siap. Kelentang-kelenting. Suasana terasa hening saat makan siang keluarga siang ini. Hanya terdengar suara hembusan angin laut yang sepoi-sepoi, sekaligus suara hempasan ombak yang menyisir pasir pantai dan batu karang, serta suara dentingan sendok dan garpu dengan piring berisi makanan masing-masing orang. Mama Ana berbisik di telinga Papa Arsen. Aku sangat bahagia. Bisa makan bersama seperti ini dengan anak-anak. Rasanya sudah sangat lama tidak merasa sebahagia ini. Benar yang kau bilang. Aku juga bahagia jika kau merasa bahagiaan. Ucap Papa Arsen pelan. John dan Winda duduk tepat berhadapan dengan Mama Ana dan Papa Arsen. Akan tetapi meskipun begitu, John sama sekali tidak mau menatap ke arah depan. Karena Papa Arsen tepat berada di hadapannya.
Melihat wajah Papa Arsen hanya akan membuat selera makannya hilang dan juga akan membuatnya semakin kesal. John, makan pelan-pelan sayang. Nanti kamu bisa tersedak. Ucap Mama Ana Pat John. Aku tahu. Sahutnya singkat. Membuat semua pandangan mata tertuju pada dirinya. John pun melirik Winda yang juga menatap ke arahnya. Ada apa? Cepat selesaikan makananmu. Kita masih harus ke suatu tempat. Ucapnya ketus pada Winda. Baiklah. Jawab Winda yang kembali menyantap makanannya. Ada apa dengan orang ini? Aku rasa Papa Arsen adalah orang yang baik. Tapi kenapa dia terlihat sangat tidak menyukainya? Batin Winda yang penasaran dengan sikap John. Winda menatap ke arah Papa Arsen yang sedang menyantap makanannya. Sembari sesekali melirik ke arah John. Tatapan sendu yang menandakan bahwa pria parubaya itu saat ini sedih. Dengan sikap dingin John padanya. Tapi mau bagaimana lagi, dia memang bersalah dan dia berhak mendapat perlakuan seperti itu dari John. Jadi Winda, apa kau juga berasal dari Seoul? Senang bis menyambutmu di keluarga ini. Ucap Papa Arsen tersenyum pada Winda. Terima kasih Papa Arsen. Ayah mertua sudah memberitahuku mengenai ayahku sendiri. Jika kalian dulunya pernah bekerja sama bersama. Untuk membantu ayah mertua menyelesaikan sebuah kasus. Ucap Winda sopan dan tersenyum balik. Papa Arsen mengernyit menatap Winda bingung. Maksudmu? Bos Kevin. Memangnya siapa nama ayahmu? Tanyanya kemudian. Ayahku bernama Gary Roses, Papa Arsen. Kau pasti juga mengenalnya. Jawab Winda. Uhuk. Tiba-tiba saja Papa Arsen tersedak, dia sangat terkejut. Dan langsung menatap Winda dengan raut tak percaya. Seakan dunia ini hancur seketika, Papa Arsen membuat semua orang terkejut. Begitupun dengan John, dia juga sempat melirik sekilas. Minum ini. Apa kau tidak apa-apa Ars? Ucap Mama Ana menyodorkan segelas air dan menepuk-nepuk pelan punggung Papa Arsen. Tidak, aku tidak apa-apa. Maaf, aku masih ada kerjaan. Makananku sudah habis. Kalian selesaikan makan siang ini tanpa aku. Sekali lagi maafkan aku. Ucap Papa Arsen sembari beranjak dan berlalu pergi. Ars, kau yakin tidak apa-apa? Teriak Mama Ana, menatap nanar kepergian sang suami. Tersorot kecemasan di tatapan matanya. Aku tidak apa-apa. Lanjutkan saja makan siangmu. Sahut Papa Arsen menoleh sekilas dan tersenyum. Kemudian menghilang dari balik lorong. Mama mau kemana? Papa Arsen bilang dia tidak apa-apa. Mama lanjutkan saja makannya. Ucap Gavin sembari menarik tangan sang mama yang hendak beranjak dari tempat duduknya. Mama sudah kenyang Gavin. Mama khawatir dengan Papa Arsen. Mama akan segera kembali sayang. Ucap Mama Ana sembari menyentuh pundak sang anak dengan lembut. Lalu pergi mengikuti sang suami naik ke lantai 2. Biarkan Mama Ana menemui Papa Arsen, John. Mungkin saja Papa Arsen sedang tidak enak badan. Ucap Regata yang kembali menyendok nasi dan menyuapkan pada Gavin suaminya. Gavin mengangguk dan membuka mulutnya. Membiarkan sang istri menyuapkan makanan ke mulutnya. Kau juga cepat habiskan makananmu, gadis bodoh. John menyikut tangan Winda, memerintahkan gadis itu untuk kembali makan. John. Bolehkah aku bertanya? Ucap Winda menatap John. Simpanlah pertanyaan itu. Tanyakan nanti saat kita di perjalanan. Ucap John. Baiklah. Winda kembali melanjutkan makannya. John pun menatap ke arah lorong tempat Papa Arsen dan Mama Ana pergi. Ada perasaan yang membingungkan. Karena melihat sikap Papa Arsen yang sangat aneh. Ketika mendengar nama ayahnya Winda.
Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Ada apa dengannya ketika mendengar nama Gary Roses? Aku akan meminta Ken untuk mencari tahu. Batin John. Setelah selesai makan siang bersama, mereka semua terkecuali Papa Arsen, duduk bersama di ruang keluarga minimalis yang sederhana. Dengan konsep pesisir pantai yang sangat indah. Mengobrol dengan santai dan menonton siaran berita di TV. Namun tiba-tiba saja terlintas berita yang sangat membuat semuanya tertegun dan serius. Ketika pembawa berita menyebutkan istri seorang pengusaha muda memberi pelajaran kepada seorang wartawan nakal. Winda, apakah itu kau? Mama Ana bertanya pada Winda. Karena merasa tak percaya melihat seorang gadis cantik yang kini asa di hadapannya. Bisa membanting seorang wartawan pria yang bertubuh kekar. Maaf mah. Winda tak bermaksud untuk membuat keluarga ini malu, dengan sikap buruk Winda kemarin terhadap wartawan itu. Ucap Winda menunduk karena merasa bersalah. Hening, tak ada yang menjawab. Namun sedetik kemudian, semuanya tertawa serentak. Winda terkejut dan sekaligus merasa bingung. Ada apa dengan mereka semua? Keluarga ini benar-benar sangat aneh. Gumamnya di dalam hati. Untuk apa kau minta maaf? Dasar gadis bodoh. Kau kira Mama Ana akan memarahimu? Hahaha. Ucap John yang kembali tergelak. Oh my god, I like your style Winda. Jika aku jadi dirimu, aku bahkan akan mematahkan lengan wartawan itu. Sahut Regata sembari mengacungkan jempolnya. Benar apa kata Regata? Winda kau luar biasa. Biarkan para wartawan melihat jika istri dari John Lewis tidak bisa ditindas oleh siapapun. Ucap Gavin membenarkan ucapan sang istri Regata. Winda sayang. Mama Ana tidak marah padamu. Malahan Mama sangat bangga karena kau ternyata adalah wanita kuat. Kau melawan orang-orang itu dengan sikap yang benar. Mereka semua harus diberi pelajaran. Karena selalu membuat berita-berita palsu tentang keluarga kita. Ucap Mama Ana panjang lebar sembari menggenggam tangan Winda. Kau harus ingat dengan jelas. Sekarang kau adalah anggota dari keluarga Lewis. Kau tidak boleh membiarkan orang lain menindasmu. Kalau perlu kita yang akan menindas mereka, bukan sebaliknya. Kau ingat itu gadis bodoh. Ucap John meraih dagu Winda dan mengarahkan wajah gadis itu ke wajahnya. Aku mengerti. Winda mengangguk dengan gugup. Karena wajah John yang sangat dekat dengan wajahnya. Lain kali kau harus lebih kejam lagi, seperti dirimu biasanya. Winda Roses. Bisik John di telinga Winda. Keluarga yang sangat aneh. Aku mengira mereka akan tidak suka karena aku sudah membuat keluarga mereka jadi sorotan publik kali ini, batin Winda. Bersambung.